Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah supaya bisa berangkat umroh ataupun berangkat haji. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menyeting DLMS ya. Sekali ini kita setting 3W ya, 3W atau 3 saluran. Yang sebelumnya sudah saya upload itu setting 2W ya, sub dan full ring. Kali ini saya akan berikan tutorial cara setting 3W ya, sub, low, dan middle high seperti itu ya. Untuk DLMS yang saya gunakan ini produknya dari Wisdom. Untuk tipenya ini yang DX2060 ya, 2 input dan 6 output. Untuk produk dari DLMS Wisdom ini ada 3 varian ya, yaitu 2060, ada 3060 dan ada 4080 ya. Itu berlaku ke semua produk dari Wisdom sama saja. Kenapa pakai Wisdom? Karena settingannya menurut saya ini yang paling mudah di antara DLMS yang lainnya. Oke, sebelum video kita lanjutkan, untuk teman-teman semuanya agar like video ini, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya. Nah, ini dia untuk Wisdom yang saya pakai dari dulu ya, udah lumayan lama. Ini saya beli di kisaran harga 3 juta kecil ya, 3.200.000 atau 3.300.000 dulu kalau nggak salah di online ya. Kalau teman mau membeli juga, linknya nanti saya taruh di keranjang kiri bawah. Oke, kita masuk ke tutorialnya. Pertama ini untuk setting di inputnya ya, channel A dan ada channel B. Inputnya 2 LR dari belakang ya, dari mixer. Nah, ini kita edit di inputnya. Kalau di input tekan dan tahan untuk mengeditnya ya, untuk merubahnya atau menggantinya ini tinggal ke atas dan ke bawah saja seperti ini. Buat para pemula saya kasih tutorial buat yang simpel-simpel saja. Untuk di inputnya itu teman-teman setting di bagian ini saja nih ya, tekan yang down ini ke bawah ya, get. Nah, ini get ini fungsinya buat meredam noise ya teman-teman. Jadi kalau noise itu semakin tinggi kita semakin potong seperti itu ya. Nah, ini ya, ini minus 90, biasanya saya pakai di minus 55. Agar apa? Agar kalau waktu suara nggak dimainkan itu tidak ada suara bising. Nah, ini ya, udah, tinggal yang B. Barusan yang A, tinggal yang B. Ini caranya tinggal ditekan dan tahan ya. Nah, terus kita geser ke bawah, cari yang namanya get. Nah, noise get ini namanya. Ini sih biasanya tergantung speaker teman-teman yang digunakan di rumah ya. Biasanya responnya beda-beda. Kalau speaker saya di minus 55 kalau udah exit ya. Udah, kalau di inputnya kita settingnya di bagian noise gate saja ya. Ini kalau tekan sekali mute ya, kalau tekan tahan itu baru kita edit seperti itu. Kalau gainnya 0 dB semuanya. Oke, terus sekarang kita setting di bagian outputnya. Nah, outputnya kita main 3W, ada sub, ada low, dan ada mid high. Nah, untuk subnya nih, tekan dan tahan. Ini subnya kita pakai di output 1 ya. Ini untuk gainnya 0 dB saja. Yang kita perlu setting utamanya yang ada ini ya. Nah, ini di high low pass out ya. Ini buat frekuensi ataupun buat low cut dan high cutnya ya. Kalau yang PEQ nggak usah disetting ya. Ini saja nih, high dan low nya. Oke, HPF, high pass filter, itu artinya memotong frekuensi bawah ya. Kalau LP dia low pass filter untuk memotong frekuensi tinggi ya. Jadi yang HP ini potongan bawahnya. Nah, untuk potongan bawah kisaran 32 sampai 40 Hz. Itu tergantung speaker teman-teman ya. Kalau saya itu biasanya pakai di 35. Nah, karena speaker saya kan respon di 35, jadi saya pakai di 35, jadi aman nih ya. Jadi potongan bawah saya potong di 35. Terus kalau sudah, klik satu kali di bagian tombol ini. Kalau putar ini buat mengganti ya.
Nah, ini namanya slope ya, model slope-nya. Kalau model slope di bagian subwoofer yang bawah saya pakai BW24 ya. Mana nih BW24 nya? BW24. Kalau di sini ditulis bukan BW tapi ini better bezel juga bisa. Kalau saya pakai yang ini bezel ya, bezel 24. Ini untuk potongan bawahnya yang 35 Hz. Kalau sudah diklik, nah terus lanjut yang potongan atasnya. Potongan atasnya kisaran 100 sampai 120. Di sini saya pakai 100 Hz ya, 100 Hz lah gitu ya, 100 Hz. Nanti kalau sudah selesai saya kasih tabelnya ya, biar teman-teman gak gagal paham. Ini terus diputar terus ya, ini kok agak seret ya. Nah ini terus diputar terus sampai di 100 ya. Ini sesuai ini saja sih, sesuai selera, tapi ada range antara 100 sampai 120. Teman-teman terserah mau pakai yang berapa ya, 100 ataupun 120 ya. Kalau saya di sini pakai yang 100 untuk potongan atasnya ya. Ini buat subwoofer. Nah, ini 100. Nah, ini ya 99,2 gitulah ya, karena 100 bulat nggak ada. Kalau sudah kita klik lanjut untuk slope-nya. Kalau slope di sini pakainya LR24. Nah, ini link R24. Kalau sudah kita tekan. Nah, jadi ini untuk potongan bawahnya teman-teman ya. 35 untuk subwoofer, potongan atasnya 100 untuk subwoofer ya. Untuk slope-nya yang bawahnya bezel 24, yang atasnya link atau LR24 ya. Oke, ini sudah jadi untuk bagian subwoofer. Kita tinggal down ini ke bawah. Nah, ini ada metrik. Ini kita mengambil input dari satu ya, input 1. Kalau mau mengambil dari input 2 tinggal ditekan dan geser. Nah ya, ini tuh, ini ambil dari input B. Kalau ambil dari input A, ini ditekan, input B nya nggak usah disilang, terus input A nya disilang. Oke, nah seperti itu. Jadi kalau kita klik satu kali itu pindah ya di antara A dan B ya. Tuh, kalau sudah centang, kalau mau menyentang ini tinggal digeser saja nih ya. Nih ya, kalau mau menyentang tinggal diputar untuk knobnya ini. Nah, jadi untuk metriknya ini ambil di input A ya. Terus bawah delay nanti kita settingnya kan enggak di sini, settingnya di lapangan. Kalau delay buat pemula ntar dulu ya. Terus ini ada fase, ini untuk membalik fase. Terus ada kompresor. Nah, kompresor ini juga settingannya nanti di video terpisah saja. Untuk video kali ini kita buat ini ya, frekuensinya saja. Nah, kalau link ini kalau kita mau ini ya, menyamakan dengan output yang lain ya. Kalau ini nggak usah disamakan, ini buat subwoofer saja. Oke, kalau sudah kita exit. Nah, ini yang satu sudah subwoofer, kita tinggal yang channel atau output 2. Nah, output 2 ini buat low teman-teman ya, buat low. Biasanya untuk gain input antara low dan sub itu agak tinggi yang low-nya, otomatis untuk gain inputnya kita kurangin. Nah, ini kita kurangin ini ya. Kalau saya biasanya dikurangin min 5 dB ya, nanti bisa kita sesuaikan lagi setelah kita play musiknya. Maaf, saya min 5 dB ya biasanya buat low-nya. Kalau sudah kita klik, terus kita lanjut yang down ini ke bawah, kita cari yang high low. Nah, di sini ya, pentingnya yang di sini. Yang di sini untuk potongan bawahnya itu kisaran 90 sampai 105 Hz untuk low-nya ya. Jadi kita pakai 100 ya. Kita pakai 100 karena tadi untuk potongan atasnya subwoofernya pakai 100 ya. Jadi tidak ada frekuensi yang ketinggalan. Nah, di sini ya. Nah, kalau udah klik. Nah, ini slope-nya pakai LR24 lagi ya. Klik lagi. Nah, ini potongan atasnya
kita di sini ada range antara 300 sampai 450 ya. Kita pakai 400 ya untuk potongan atasnya. Jadi yang 90 100 itu ya, yang 99,2 yang kita bulatkan 100 itu potongan bawahnya. Kalau potongan atasnya itu kita pakai 400 ya. Nanti 396 ya, karena 400 bulatnya nggak ada. Kita klik lagi, nah terus kita geser lagi. Ini untuk slope-nya pakai LR24 lagi. Ini standarnya pakai ini aja, nggak usah lain-lain. Yang beda itu hanya di subwoofer yang potongan bawah seperti itu ya. Nah jadi ini buat low sudah jadi, potongan bawahnya itu di 99. Jadi di frekuensi 99 ke bawah itu nggak masuk di low. Kalau atasnya ini di 396 atau 400. Jadi antara 400 ke atas itu tidak masuk ke frekuensi atau ke low seperti itu ya. Ini sudah jadi. Kita klik lagi, ini metrik ini ambil di channel B ya untuk inputnya. Yang ngambil jadi channel B metriknya. Ini delay, fase nggak usah, kompresor nggak usah, link juga nggak usah. Oke, ini sudah jadi. Kita exit. Low-nya sudah jadi. Sekarang kita pakai atau mengatur untuk channel yang ketiga atau output yang ketiga itu middle high. Ini kita pakai di output 3. Nah ini juga sama, output 3 gainnya -5 ya, biar untuk volume 0 dB semua itu rata dengan subnya. Biasanya kalau 0 dB semua itu subnya terlalu ini ya, terlalu agak pelan gitu. Jadi kita turunkan gain yang di output low dan output middle high. Oke, ini tinggal putar saja kok kalau sudah diklik. Nah kalau sudah gainnya sudah diatur, kita atur lagi yang ini high dan low pass filternya ya. Untuk HPF atau potongan bawahnya itu kisaran 300 sampai 450. Tadi untuk low-nya kita kasih 400, jadi di sini juga kita kasih 400 ya. Biar tidak ada frekuensi yang ketinggalan seperti itu ya. Kita kasih 400 ya. 400 nah 400 ke 14-an. Nah, ini ya 396. Oke, kalau sudah diklik. Nah, ini untuk slope-nya kita LR24 lagi. LR24, nah ini LR24 ya. Nah, ini kalau sudah klik. Ini untuk potongan atasnya di antara 15 sampai 16K ya. Bahkan ada yang pakai 20K, tapi untuk Twitter itu rata-rata nggak sampai 20K ya. Jadi kalau kita setting 20K itu si Twitternya mereproduksi yang tidak dia bisa produksi. Jadi kan agak mengurangi keawetan dari Twitternya. Nah, jadi ini atasnya kita samakan dengan Twitter yang kita miliki ya. Teman-teman dicek saja untuk Twitternya itu potong ya, atasnya itu responnya sampai berapa ya. Dites bukan di buku. Kalau di buku biasanya itu 20K. Saya pernah ngetes untuk Twitternya itu hanya sampai 15 sampai 16K saja. Di sini saya pakainya 16K saja. Biar aman Twitternya. Oke, kita pakai 16. Terus ini juga sama, pakai LR24 ya. Mana nih LR24. Nah, ini klik. Udah jadi. Oke ya. Nih, udah jadi ya. Ini yang bawah nggak usah di setting semuanya. Nih. Oh, maaf, metriknya ini kita ambil di yang B ya. Ini yang B, ini nggak usah centang yang A, terus kita klik. Nah, ini kita centang yang B. Nah, ya. Jadi untuk input A itu khusus sub, input B dia outputnya low dan mid high seperti itu. Oke, kalau sudah klik lagi, terus ke bawah lagi, nggak usah di setting semuanya. Udah, jadi settingnya di bagian high pass filter dan metriknya saja ya. Nggak usah, yang lainnya nggak usah dulu. Kalau yang bagian kompresor itu nanti kita di video selanjutnya ya. Oke, jadi ini sudah jadi ya. Kalau sudah jadi kita save. Nah, kalau sudah jadi kita save.
Nanti kalau belum kita save, kita matikan, itu hilang. Nah, kita save sini. Nah, ini presetnya di mau nomor berapa nih? Nah, ada 30 preset ya, kita save di nomor berapa nih, nomor 5 gitulah ya. Kita save di nomor 5. Kalau sudah kita klik, nah ini juga bisa kita kasih nama nih, terserah mau kasih nama apa ya. Ini tinggal diputar, kalau sudah diklik, diputar lagi gitu ya. Terus lanjut. Kalau mau dinamain, ini saya nggak usah dinamain biar cepet saja videonya. Terus kalau sudah saving, nah ini sudah nih. Nah ini sudah tersave. Oke, kita matikan dulu ya untuk dalamnya. Nah setelah dimatikan, kita hidupkan lagi, kita cek frekuensi yang tadi sudah tersave atau belum. Nah ya, bentar, kita tunggu sebentar ya. Nah oke, recall. Nah recallnya di yang 5 ya, tadi kita di yang nomor 5. Nah ini juga kita cek, kita tekan dan tahan. Nah kita coba lihat frekuensinya. Nah ini yang tadi ya, bener ya, ini yang subwoofer 35 sampai 90. Oke, terus untuk yang low nya, nah ini gainnya -5 nih, terus frekuensinya 99,2 atau 100 sampai di 400 untuk low nya. Oke ya, bener. Terus lanjut yang mid high nya, kita cek lagi, gainnya -5 terus. Nah ini untuk potongan bawahnya 400, bener, atasnya 16K. Oke, sudah benar semua ya. Nah jadi sekarang kita cek sound ya, kita coba subnya, kita coba middle-nya, dan kita coba middle high-nya. Oke, powernya sudah saya hidupkan. Ini kita coba untuk mid high-nya dulu ya, yang output 3, jadi output 1 saatnya, output 2 low kita mute dulu. Nah ini untuk cek sound di yang output 3 ataupun yang middle high seperti ini. Nah barusan itu cek sound yang middle high ya. Sekarang kita coba yang low nya ataupun yang output 2 ini buat low ya, seperti ini. Nah itu buat low nya. Nah sekarang kita coba yang subwoofernya ya, yang output 1 seperti ini cek soundnya. Kalau subwoofer teman-teman usahakan pakai headset ya, biar kedengeran seperti ini untuk cek sound subwoofernya. Udah ya. Nah setelah itu untuk subwoofernya. Nah sekarang ini subwoofernya kita buka, middle-nya juga kita buka semua seperti ini ya. Nah gitu ya, jadi sukses untuk menyeting dari DLMS Wisdom
yang tipe DX2060 ini. Untuk tabelnya di sini sudah saya catatkan juga nih ya. Teman-teman kalau mau screenshot juga boleh ini. Untuk frekuensi sub, low dan mid high-nya ya. Mungkin gini aja video dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar saja. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya karena itu gratis. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.